Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 MPK Kualitatif kelas B yang beranggotakan saya, Elsaika Putri Nurdiana, kemudian teman saya, Alika Syahrani, kemudian juga ada Enji Tadewati, dan yang terakhir ada Marcella Duyanti. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai Mendeley, Turnitin, dan juga Grammarly. Untuk itu, pertama-tama izinkan saya, Elsaika Putri Nurdiana, untuk menjelaskan apa itu Mendeley. Simak video ini sampai selesai ya. Mendeley merupakan sebuah aplikasi citation and reference manager yang berarti bahwa aplikasi ini berguna dalam proses citasi dan pengelolaan suatu referensi. Nah, dengan adanya Mendeley ini, kita sebagai penulis dapat mengidentifikasi atau melacak kualitas dan keaslian dari setiap referensi yang digunakan pada suatu lembar kerja. Nah, di samping itu juga, Mendeley ini dapat digunakan untuk mengolah dokumen referensi yang dimiliki oleh setiap penulis, seperti pengelompokan referensi berdasarkan topik, pengelompokan referensi berdasarkan lembar kerja, ataupun melakukan meretrieve metadata yang terdapat dalam dokumen yang kita miliki. Mendeley merupakan sebuah basis aplikasi di mana dalam penggunaannya maka kita harus lebih dulu mendownloadnya. Nah, untuk mendownloadnya kita dapat mengakses web mendeley.com, kemudian kita dapat mengunduhnya. Setelah kita mengunduh, kita akan diarahkan untuk melakukan sign up atau sign in ke akun Mendeley kita. Nah, setelah itu juga kita dapat melakukan penghubungan dari Mendeley ke aplikasi Word yang kita miliki. Dalam penggunaannya, ketika kita ingin memasukkan referensi, maka kita diharuskan untuk lebih dulu memasukkan filenya. Nah, cara memasukkan filenya itu ada 3, yaitu dengan memasukkan file berkas referensinya ke dalam Mendeley-nya, ataupun yang kedua dengan cara memasukkan manual, dan yang ketiga dengan cara memasukkan atau mencarinya di aplikasi Mendeley yang kita miliki, yaitu dengan mencari literatur langsung pada aplikasinya. Nah, untuk itu berikut adalah cara-caranya. Sekarang setelah kita mendownloadnya, kemudian akan muncul tampilan aplikasi Mendeley di laman desktop kita. Kemudian juga kita harus melakukan connecting antara aplikasi ini ke Microsoft yang ada di PC atau laptop kita, seperti Word. Nah, saya telah melakukan connecting antara PC dengan Mendeley-nya. Kemudian ini aplikasinya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 3 cara untuk memasukkan referensi agar dapat dilakukan citasi. Yang pertama dengan manual seperti ini, add entry manually. Kemudian seperti ada beberapa contoh tipenya, misalnya jurnal artikel. Maka kita tinggal menyesuaikan kolom-kolom ini dengan diisi dengan hal yang sesuai, seperti judul, author, nama jurnal, tahun, volume, ataupun halaman. Kemudian yang cara kedua adalah dengan menambahkan file referensi ke dalam aplikasi Mendeley-nya ini, yaitu dengan add file. Kemudian kita cari file yang diinginkan, misalnya ini. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, maka otomatis kita sudah dapat melakukan citasinya dari Word. Kemudian cara terakhir adalah dengan melakukan literature search langsung di aplikasi Mendeley-nya, seperti contoh penelitian dari penelitian komunikasi. Nah, maka akan bertemu banyak dari referensi yang kita inginkan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya mensitasi buku dan e-book menggunakan Mendeley. Untuk buku, saya menggunakan contoh buku Praktik Public Relation ini. Telah saya hadirkan contoh kalimat yang ingin saya citasi. Nah, dari kalimat ini saya ingin citasi menggunakan ke sumber bukunya. Oleh karena itu, langkah pertama ada insert citation, lalu go to Mendeley, karena bukunya file referensinya belum saya masukkan. Karena berwujud buku fisik, maka saya akan melakukannya dengan entry manually. Dengan kategori buku, dengan judul Praktik Public Relation, dengan penulis Seitel Fraser P. Kemudian juga kita lengkapi lagi dengan tahun
penerbitannya yaitu 2016. Lalu juga ada kota penerbitannya yaitu Jakarta, edisi ke-12 edisi ke-12 dengan penerbitnya itu Penerbit Erlangga. Nah, maka file dasar citasinya sudah ada. Lalu kita kembali lagi ke Word, kita insert citation lagi, dan kita masukkan kata kunci referensinya ya, misalnya Seidel. Nah, di sini sudah ada, tinggal kita klik. Oke, maka muncul citasinya. Kemudian kita akan beralih ke ebook. Untuk ebook berarti kita tidak memegang buku fisik ya, melainkan buku ebooknya. Cara mencitasinya dengan insert citation, lalu go to Mendeley, lalu kita masukkan file ebooknya ke dalam aplikasi Mendeley-nya dengan seperti ini, add files, lalu kita langsung masukkan bukunya ke dalam aplikasi Mendeley-nya. Nah, ini sudah saya masukkan buku ebook yang saya miliki. Kita lihat lagi apakah sudah benar dengan publisher yaitu McGraw-Hill. Ini kita ganti dengan McGraw-Hill. Dengan kota penerbitannya yaitu Amerika, New York. Oke, setelah sudah, maka kita kembali lagi ke Word-nya, kemudian insert citation, dan kita masukin kata kuncinya, yaitu Griffith. Nah, ini sudah ada, lalu kita tinggal oke. Di sini belum diketahui mengenai tahunnya, maka kita terlebih dahulu kita pastikan kita edit tahunnya. Nah, kita periksa lagi mengenai tahun publikasinya, yaitu pada tahun 2011. Nah, kita kembali lagi, maka citasinya akan berubah seperti ini. Itulah cara mencitasi buku dan juga e-book menggunakan Mendeley. Saya Anggita Dewati Putri, nomor hadir 06. Sekarang, saya akan mempraktikkan cara mencitasi dari majalah. Pertama, buka aplikasi Mendeley. Kemudian, klik Add Entry manually. Lalu ubah tipenya menjadi magazine article. Isi keterangan yang kalian ketahui mengenai majalah yang akan kalian kutip. Keterangan yang telah kalian ketik tadi akan muncul seperti ini. Selanjutnya, buka artikel yang sedang kalian kerjakan. Sebelumnya, saya telah kutip satu kalimat dari majalah ini.
Lalu, selanjutnya kalian klik reference. Klik lagi insert citation. Kemudian, ketik nama autor dari artikel yang ingin kalian citasi. Saya Marcella Dianti akan menjelaskan cara citasi dari e-magazine atau koran harian. Di sini saya mengambil koran online dari Gerbang Pacitan edisi ke-7 tahun 2018. Artikel yang akan saya gunakan yaitu Jangkrik Genggong, upacara adat tanda anak beranjak dewasa. Pertama, yang harus dilakukan adalah memasukkan e-magazine ini ke dalam aplikasi Mendeley. Yang pertama, kita buka entry manual dulu. Kita pilih magazine artikel. Title-nya kita isi dari judul artikelnya. Lalu, author yang akan kita isi adalah penulis artikel tersebut, yaitu Friend. Publication kita isi dengan lembaga yang menerbitkan e-magazine ini, yaitu Humas Pemkab Pacitan. Di sini kita isi 2018 pada halaman pada halaman 28 sampai 29. Setelah itu kita save. Nanti akan muncul di sini. Setelah itu, kalian baru boleh mengutip dari artikel ini. Di sini saya sudah menyiapkan kutipan tersebut. Cara mereferensinya yaitu kita klik reference. Di sini kita pakai American Psychological Association yang 7 edition. Klik citation. Kita cari Jangkrik Genggong. Di sini sudah muncul. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk dasar pustakanya, nanti kalian tinggal langsung klik insert ini. Nanti akan muncul seperti ini. Saya Alika Syarani akan menjelaskan bagaimana cara melakukan citasi pada koran dengan menggunakan Mendeley. Jadi ini adalah koran Sindo edisi Rabu 17 Maret 2021. Pada salah satu halamannya yaitu halaman 11. Saya akan melakukan pengutipan pada salah satu beritanya, yaitu ini, berita penderita HIV terhadap TB, untuk lebih jelasnya. Nah, ini dia. Saya akan mengutip salah satu kalimatnya, yaitu penularan TB adalah melalui udara dari pasien yang terinfeksi TB, sedangkan HIV menular lewat kontak dengan darah atau cairan tubuh saat berhubungan seks. Nah, ini kalimat yang akan saya kutip. Sudah saya parafrase juga. Jadi untuk langkah pertama kita buka dulu Mendeley-nya. Lalu kita klik tanda panah bawah ini. Lalu klik Add Entry Manually. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Lalu untuk type-nya kita ganti menjadi newspaper article. Lalu kita isi kolom-kolom yang kosong-kosong ini. Dengan judulnya kita tulis judul yang tadi, yaitu penderita HIV. Penderita HIV rentan terhadap TB.
Nah, untuk autorsnya kita lihat lagi, yaitu adalah Sri Noviarni. Untuk penulisan namanya kita balik, jadi nama belakangnya dulu, baru nama depannya. Berarti kita tulis sebagai Noviarni, Sri. Baik. Publication-nya kita tulis koran Sindo. Lalu year-nya kita tulis 2021. Page-nya kita tulis halaman 11 karena beritanya ada di halaman 11. Lalu untuk abstrak, teks, dan author keyword kita kosongkan. Untuk city juga kita kosongkan karena ini koran nasional ya, bukan koran daerah. Lalu day-nya kita tulis edisinya yaitu 17. Kita tulis juga ini Maret. URL, katalog ID, terus juga file dan other setting kita kosongkan saja karena ini nggak tersedia di artikelnya. Lalu kita klik save. Nah, kita balik lagi ke Word tadi ini. Ini adalah kalimat yang sudah ingin kita kutip. Lalu kita arahkan kursornya ke ujung ini. Lalu kita klik insert citation. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Lalu kita isi bagian search-nya dengan kata kuncinya penderita HIV. Nah, ini. Lalu kita klik OK. Ini sedang melakukan format citasinya. Nah, ini dia, sudah keluar. Lalu, jangan lupa untuk memasukkan ke daftar pustaka juga dengan mengklik Insert Bibliografi. Nah, ini sudah muncul juga daftar pustakanya. Sekian untuk presentasi citasi korannya. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan cara citasi melalui koran online atau berita online. Di sini saya mengambil berita dari kompas.com yang berjudul "Muncul virus corona jenis Rusia, apa yang bisa diketahui soal varian tersebut?". Cara memasukkan berita ini ke dalam Mendeley, yang pertama kita klik entry manually, kita pilih newspaper article. Title kita isi dari judul dari berita tersebut. Setelah itu, kita tulis penulis dari artikel tersebut, yaitu Ardi Priyatna Utama. Autor sini akan kita isi oleh editor dari artikel tersebut, yaitu Ardi Priyatna Utama. Autor sini ditulis dari nama akhir, baru nama depannya. Jadi ini kita balik namanya. Publikasinya kita isi kompas.com, tahun artikel dibuat tahun 2021, halaman kita kosongkan saja. Di sini harinya tanggal 6 bulan Maret. Untuk linknya bisa kita taruh juga di URL. Lalu kita klik save. Dia akan muncul seperti ini.
Lalu untuk di Word-nya di sini saya sudah mengutip beritanya. Cara referensinya sama, yaitu kita insert citation, kita ketik virus corona jenis Rusia di sini, kita klik OK. Nanti akan seperti ini. Dan untuk daftar pustakanya kita klik insert dan akan langsung seperti ini. Kembali lagi dengan saya, Lika Syarani. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan Grammarly. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu Grammarly. Jadi Grammarly merupakan tools untuk membantu pengoreksian penulisan artikel berbahasa Inggris yang berdiri sejak tahun 2009. Grammarly sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada yang free atau gratis, lalu juga ada yang premium. Selain itu juga terdapat dua tipe tools, yang satu diinstal ke laptop lalu bakal dihubungkan dengan Microsoft Word. Lalu yang kedua adalah dengan upload file ke web Grammarly dan di web tersebut filenya akan melakukan pendeteksian dengan grammar mana yang masih salah. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas penggunaan Grammarly dengan cara mengupload file ke web Grammarly. Langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah kita ke web Grammarly terlebih dahulu, grammarly.com. Lalu kita ke login. Nah, kita bisa login dengan Facebook, Google, Apple, atau dengan email yang telah kita daftarkan sebelumnya. Tapi untuk mempermudah, kita bisa login dengan menggunakan akun Google. Nah, kita klik di situ. Selanjutnya kita pilih akun mana yang ingin kita loginkan ke Grammarly. Nah, nanti selanjutnya kita akan diarahkan ke web app.grammarly.com. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah dashboardnya. Lalu kita pindah ke new. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita klik garis 3 di pojok kiri atas, lalu kita klik upload file. Nah, kita tunggu sampai pop up untuk, nah ini dia. Lalu kita cari jurnal atau artikel bahasa Inggris kita. Nah, ini saya sudah mempersiapkan. Kita klik open, lalu kita tunggu sebentar sampai terupload sempurna. Nah, selanjutnya ini dia set goals. Jadi ini kita pilih ada audience, formally, domain untuk yang premium aja ya kalau domain. Selanjutnya kalau ini ada tone, ada neutral, confident, joyful, optimistic, friendly, urgent, analytical, respectful. Lalu di intent ada inform, describe, confine, and tell story. Kalau kita sekarang kita pilih neutral sama inform, lalu kita klik. Nah, selanjutnya ini di sebelah kanan ada rekomendasi yang harus kita perbaiki. Nah, yang pertama itu tadi ada data driven. Kita klik, maka akan berubah di sebelah kirinya. Lalu juga ada di on the basis of, ini kita bisa ganti jadi the basis on. Kita klik, maka akan berubah di sebelah kirinya. Selanjutnya di kreatif kita ganti jadi creativity. Tinggal kita klik, maka sebelah kirinya juga akan berubah. Nah, yang sebelah kiri ini sebenarnya file kata-kata yang ada di file kita gitu. Nah, terus ini in nature bisa kita ilangin dengan kita klik, maka bisa
hilang yang file kita. Nah, terus untuk yang seperti ini kan alamat website. Nah, kalau kita klik ini bisa jadi nanti bisa berubah dan kita nggak bisa mengunjungi websitenya. Jadi sebaiknya untuk website tidak perlu diganti. Nah, kalau menurut udah selesai, maka kita klik garis titik 3 tadi, terus kita klik download. Nah, maka akan terdownload file yang terbaru yang sudah kita ganti tadi. Nah, untuk lebih baik kita cek lagi strukturnya, siapa tahu ada yang berubah. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Turnitin. Saya Gita Dewati Putri, nomor hadir 06. Sekarang saya akan mempraktikkan cara menggunakan Turnitin untuk mengecek plagiasi dari artikel yang sedang dikerjakan. Pertama, buka website Turnitin. Kemudian, login dengan akun yang sudah terdaftar. Tapi, jika belum punya akun, kalian bisa membuatnya dengan mengklik Create Account, lalu klik Student. Masukkan class ID dan enrollment key yang sudah diberikan. Kalian bisa mengetahuinya dengan meminta dari instruktur kelas kalian. Lalu lengkapi user information. Jangan lupa untuk membaca user agreement. Setelah itu, dan kalian setuju, klik I agree, create profile. Ketika sudah masuk ke kelas, klik submit. Dan masukkan judul submission kalian dengan judul artikel jurnal. Pilih choose from this computer, lalu klik file artikel yang ingin kalian cek, lalu tekan upload. Periksa kembali keterangan file kalian. Setelah sudah, kalian bisa mengklik confirm untuk mengkonfirmasi bahwa keterangan yang tertera sudah sesuai dengan yang kalian inginkan.